Obligasi pemerintah Indonesia udah turun sebesar 3% dari awal perang dimulai, dan bahkan 5% dari awal tahun. Sini gue jelasin ke lo kenapa ini bisa terjadi. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Sebenarnya nggak cuma Indonesia doang yang kena. Dari awal perang US dan Iran, obligasi negara-negara besar itu juga pada terhantam. Contohnya, US Treasuries turun sebesar 2,5%, UK Gilts turun sebesar 3%. Jadi ini sebenarnya bukan masalah Indonesia doang, ini fenomena global. Kenapa? Ya karena inflasi. Nah, kenapa inflasi naik bikin obligasi melemah, terutama untuk yang jangka panjang. Coba lo bayangin, lo pinjemin uang ke temen lo selama 10 tahun, dan temen lo udah janji bakal bayar bunga sebesar 6,5% per tahunnya. Oke, deal gitu kan. Tapi tiba-tiba inflasinya jadi tinggi. Jadi nilai uang lo di masa depan tuh jadi lebih kecil. Bunga yang tadinya 6,5% kelihatan oke-oke aja, sekarang tuh rasanya kurang karena lo rugi secara daya beli. Nah, investor obligasi itu mikirnya juga kayak gitu. Kalau inflasi naik, mereka minta bayaran lebih untuk pegang obligasi negara itu. Dan itu yang menyebabkan yield obligasi jadi naik. Hubungan yield dan harga itu berbanding terbalik. Jadi kalau yield naik, artinya harga obligasi turun. Nah, jadi sampai sini keadaan Indonesia dan negara-negara lain itu masih sama. Sekarang gue jelasin di mana Indo itu berbeda dengan negara-negara lain. Jadi sebenarnya sebelum perang ini dimulai, obligasi negara lain itu perform dengan sangat baik. Tapi obligasi Indo on the other hand malah udah melemah duluan. Ya pastinya karena ada concerns terhadap fiskalnya dan juga politiknya nggak stabil. Tapi itu sebenarnya bukan alasan satu-satunya. Sebenarnya juga karena valuasinya tuh udah terlalu mahal. Jadi yield obligasi Indonesia di awal tahun itu ada di sekitar 6%. Dan ini sebenarnya terbilang mahal kalau kita bandingin dengan historical yieldnya. Jadi karena semua hal itu, investor asing itu milih untuk keluar dulu. Oke, jadi sebagai pemegang obligasi Indo, apa yang lo harus lakuin sekarang? Belum ada tanda-tanda perangnya itu akan selesai dalam waktu dekat. Artinya harga minyak bakal tetap tinggi. Tapi jujur menurut gue di sisi lain, yield obligasi Indonesia mendekati 7%. Itu sebenarnya mulai menarik sih. Terutama untuk investor yang horizonnya panjang dan bisa tahan volatilitas jangka pendek. Kalau lo mau belajar finance dan ekonomi dari basic, jangan lupa follow gue.